Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya di sini Ahmad Hanif, seorang mahasiswa semester 6 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, tepatnya di UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan manajemen risiko di lembaga keuangan syariah. Nah, saya di sini akan membahas mengenai analisis risiko fraud di lembaga keuangan serta penerapan sistem pengendalian dan dampaknya terhadap institusi lembaga keuangan. Nah, sebelum masuk latar belakang dan tantangan fraud ini, lembaga keuangan berperan vital dalam stabilitas ekonomi. Namun menghadapi tantangan serius dari risiko fraud mencakup manipulasi data, penggelapan dana, dan penyalahgunaan wewenang oleh pihak internal maupun eksternal. Nah, menurut Sofia Harahap pada tahun 2024, fraud ini adalah tindakan menyimpang untuk keuntungan pribadi atau kelompok ya. Kasus fraud ini sering disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian internal yang seharusnya dilindungi aset dan memastikan keakuratan laporan keuangan. Nah, yang pertama ini ada bentuk-bentuk fraud di lembaga keuangan. Yang pertama itu ada fraud pembiayaan, melibatkan penjaminan agunan yang bukan milik calon nasabah, seringkali karena verifikasi yang tidak memadai oleh karyawan. Kemudian ada fraud operasional. Ini mencakup kesalahan karyawan dalam pengisian nominal ATM atau manipulasi data transaksi akibat kurangnya pengawasan ataupun pelatihan. Kemudian ada fraud kepatuhan. Nah, ini terjadi ketika karyawan melanggar atau menyalahgunakan aturan perusahaan seperti penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran prosedur internal. Nah, fraud ini bisa dikatakan adalah tindakan menyimpang oleh pihak internal maupun eksternal untuk keuntungan pribadi. Risiko yang ditangani dapat merusak integritas, reputasi, dan kepercayaan publik ya. Nah, kemudian faktor penyebab fraud. Nah, yang pertama ada sistem kelola yang lemah. Nah, ini kurangnya struktur pengawasan dan kontrol internal yang efektif untuk membuka peluang untuk terjadinya fraud ya. Kemudian kurangnya pengawasan yang tidak memadai terhadap aktivitas karyawan dan transaksi keuangan ini bisa meningkatkan risiko terhadap fraud ya. Kemudian integritas karyawan yang rendah. Karyawan dengan integritas rendah atau motivasi yang pribadi yang kurang kuat ini menjadi faktor utama terjadinya fraud ya. Faktor-faktor ini menciptakan lingkungan yang rentan terhadap tindakan kecurangan, menekankan pentingnya penguatan sistem dan budaya etika dalam berorganisasi. Kemudian evaluasi pengendalian internal dengan COSO ya, atau Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission. Nah, ini digunakan secara luas untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal. Kerangka ini terdiri dari 5 komponen, yaitu lingkungan pengendalian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan ya. Nah, lingkungan pengendalian ini fondasi etika dan integritas organisasi. Dan penilaian risiko ini identifikasi dan analisis risiko terhadap fraud ya. Kemudian aktivitas pengendalian, kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko. Kemudian pemantauan, evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas yang sistematis. Nah, informasi dan komunikasi ini penyebaran informasi yang relevan secara efektif ya. Jadi kerangka COSO ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal. Nah, kemudian ada pentingnya sistem pengendalian internal ya. Yang pertama itu untuk perlindungan aset ya. Jadi melindungi aset perusahaan dari penyalahgunaan dan kerugian. Kemudian kepatuhan regulasi, memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, ini
Kemudian ada deteksi fraud. Ini membantu mendeteksi dan mencegah tindakan kecurangan. Kemudian menjaga kepercayaan masyarakat dan reputasi institusi. Nah, kemudian dampaknya fraud ini terhadap reputasi institusi ya. Yang pertama itu bisa kehilangan kepercayaan nasabah. Nasabah menjadi ragu menyimpan dana atau bertransaksi, berpotensi penarikan dana secara besar-besaran ya. Kemudian penurunan nilai saham. Nah, berita negatif mengaruhi investor menyebabkan penurunan nilai saham perusahaan ya. Kemudian sanksi regulasi dan hukum, denda, pembatasan operasional atau pencabutan izin usaha oleh otoritas jasa ya. Kemudian kerusakan citra perusahaan, mengaruhi hubungan dengan mitra bisnis dan menghambat pertumbuhan ya. Nah, dampak fraud ini tidak hanya kerugian finansial tapi juga bisa merusak reputasi lembaga di mata masyarakat dan pemerintah. Kemudian kesimpulannya, fraud di lembaga keuangan merupakan bentuk kecurangan yang sangat merugikan baik dari sisi finansial maupun reputasional ya. Nah, penerapan sistem pengendalian internal khususnya dengan kerangka kerja COSO menjadi salah satu strategi utama yang efektif ya dalam mendeteksi tindakan fraud. Namun efektivitas sistem ini bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan keterlibatan seluruh komponen organisasi. Dan dampak fraud ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tapi juga merusak reputasi keuangan secara signifikan. Nah, itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar dan nanti saya akan menjawabnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.